hormati segenap pengurus Wihara Budayana Surabaya, yang saya hormati para romo, yang saya hormati segenap umat Buddha dan para simpatisan yang hadir dalam menyambut datangnya tahun baru, membuka lembaran baru. Ini tanggal 1 perhitungan Imlek. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Ibu sekalian, baru saja kita bersama-sama diawali dengan puja bakti menyambut datangnya tahun baru Imlek. Kita bersama-sama membaca naskah pertobatan tadi. Jadi mungkin kenapa kita bertobat hari ini, sudah 365 hari kita lalui. Tentunya sehari-hari selama menjalani 365 hari yang lalu, kita banyak melakukan karma-karma buruk atau kekilapan-kekilapan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Dan kita bertobat di hadapan altar Sang Buddha. Arti dari pertobatan sendiri, kita menyesal dan tidak mengulang kembali, ya, tidak mengulang kembali kesalahan-kesalahan, karma-karma buruk yang pernah kita perbuat selama 1 tahun yang lalu. Dan kita akan menapak di tahun yang baru dengan membuka lembaran baru, dengan mengadakan evaluasi diri, hidup lebih baik lagi. Sebagai umat Buddha tentunya banyak hal-hal kelemahan-kelemahan kita, ya. Tanggung jawab kita sebagai umat Buddha, kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Buddha selama setahun ini sering kita lalaikan. Ya, kalau tahun lalu kita mungkin pergi ke wihara sebagai umat Buddha, itu masih bolong-bolong, ya. Istilah bolong-bolong itu tidak rutin, ya. Pada tahun ini kita bertekad, berjanji untuk memenuhi, ya. Kalau tahun lalu mungkin kita jarang merenung, jarang meditasi sebagai kewajiban umat Buddha. Tahun ini kita akan bersama-sama melatih diri melakukan meditasi sebagai kewajiban umat Buddha dan juga kewajiban-kewajiban yang lain. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu lewat media massa atau baca-baca bahwa dalam tahun-tahun penentuan di Tiongkok itu mengenal Shio-Shio, ya. Pada tahun ini Shio-nya itu adalah naga, ya. Ada yang mengistilahkan naga kayu, sebetulnya ada naga-naga yang lain, ya. Naga air juga ada, naga tanah juga ada, ya. Saat ini adalah naga kayu. Nah, hewan atau binatang naga di dalam legenda atau mitos di Tiongkok adalah binatang yang sangat kuat sekali, ya. Ini, jadi naga ini digambarkan binatang yang mempunyai power yang sangat kuat sekali, ya. Apakah sama dengan ular? Kemungkinan beda, karena so-nya so ular juga ada, ya. So naga dengan so ular, ya. Itu karena so ular juga ada. Naga ini mempunyai kaki. Kalau ular kan tidak mempunyai kaki, ya. Kakinya berapa, ya? Kakinya ada 8, ya. Coba dihitung, depan 2, belakang 2, kiri 2, kanan 2, ya. Jadi jumlahnya berapa? 8, ya. 4, ya. Ya, 8, ya. Kalau ngitungnya, ya, depan 2, belakang 2, kiri 2, kanan 2, jadi 4, ya. Itu untuk mengecoh Anda saja, ya. Itu, ya. Ini, nah, ini ternyata dengan menggunakan naga ini menjadi tontonan yang luar biasa. Di beberapa kota-kota, ya, yang saya lihat di YouTube, ya, dekorasi-dekorasinya, ya, tentang naga itu ramai sekali dan menjadi sarana wisata, ya.
yang sangat luar biasa, yang paling ramai di Singkawang ya, Kalimantan Barat ya, itu ya. Kenapa disebut tahun baru Imlek ya? Tahun baru Imlek adalah kalender ya, kalender yang dihitung berdasarkan perhitungan peredaran bulan. Sebab ada juga kalender yang dihitung berdasarkan peredaran matahari ya, yang berdasarkan bulan, yaitu Imlek. Kalender Jawa itu juga berdasarkan bulan, kalender Bali juga berdasarkan bulan ya. Kalau kalender Masehi itu bukan ya, berdasarkan perhitungan dari matahari ya. Ini maka disebut Imlek ya. Di dalam sejarah pertama, Imlek ini dirayakan oleh para petani-petani di Tiongkok sana ya. Sejarah pertama, acara petani. Pasti kalau kita melihat kata petani, mendengar kata petani itu kan perayaannya kan sederhana toh. Tapi sekarang sudah berubah ya, bukan sederhana lagi, mewah ya, karena sesuai dengan tuntutan zaman ya. Di Tiongkok ya, itu ada 4 musim yang berlaku di sana. 4 musim ini bisa dipakai sebagai sebuah pelajaran-pelajaran tentang kehidupan yang kita jalani saat ini. Di Indonesia ada 2 musim ya, di Tiongkok ada 4 musim. Musim yang pertama di Tiongkok adalah musim semi atau Chun, perumpamaan manusia baru lahir ya, baru lahir, masih kecil ya. Menurut teori ajaran Sang Buddha ya, Bapak Ibu jangan bercita-cita kepengen lahir lagi. Saya pun juga tidak kepengen lahir lagi ya. Menjadi umat Buddha harus bisa mengakhiri kelahiran ya, dengan ajaran-ajaran Sang Buddha ya. Kenapa manusia lahir? Karena masih mempunyai karma ya. Ya, karena masih mempunyai karma, manusia bisa lahir. Seandainya kelahiran saat ini, Bapak Ibu harus bertekad, kelahiranku ini adalah kelahiran yang terakhir ya, dengan ajaran-ajaran Sang Buddha ya. Musim semi ibaratnya manusia baru lahir ya. Kemudian yang kedua, musim panas ya, sebagai simbol atau sebagai pelajarannya sebagai manusia yang tumbuh dewasa ya. Kurang lebih usia tumbuh dewasa itu kurang lebih 16 sampai 20-25 tahun ya. Biasanya kalau sudah dewasa itu mengenal pacaran, seperti yang ini dilihatkan ini, ada laki-laki dan perempuan ya sedang pacaran karena tumbuh dewasa ya, itu. Kemudian setelah musim panas ada satu musim lagi, musim rontok ya. Di Tiongkok sana ada musim rontok sebagai manusia yang berusia lanjut ya. Cepat atau lambat kita pun ya saat ini sudah mengalami ketuaan ya. Kita kadang-kadang berpikir usia tua itu 60-70 tahun ya. Tapi ternyata kita jauh lebih awal mengalami tua. Siapa yang di sini umur 40 tahun rambutnya masih hitam semua? Sekarang 40 ya, di bawah 40 saja kan banyak juga yang rambutnya putih. Mengalami ketuaan lebih awal. Kemudian masih muda sudah pakai kacamata ya, itu juga mengawali tua lebih awal ya, itu ya. Jadi manusia usia lanjut, hendaknya kita menggunakan usia muda ini ya dengan sebaik-baiknya mengisi kehidupan ini dengan mencari pengalaman sebanyak-banyaknya. Jangan sampai di saat usia tua itu menyesal. Di dalam Dhammapada dikatakan jangan sampai seperti bango yang tinggal di kolam yang tidak ada ikannya, menyesali masa mudanya.
Yang muda-muda gunakanlah waktu kesempatan untuk belajar cari ilmu. Jangan sampai seperti tua ini menyesal. Ya. Belum punya tabungan sudah sakit-sakitan. Ya. Ada ungkapan bahasa Jawa kasar tapi mengena. Ya. Cocot karo otot itu menang cocot. Di saat fisik kita tidak mampu bekerja, kita masih tetap mau makan enak. Fisiknya sudah tidak mampu lagi, tetap kita membutuhkan makan enak. Cocot karo otot menang cocot. Ya. Jangan sampai kita menyesal di saat tua karena kita menyanyiakan masa muda. Ya. Kemudian musim yang terakhir apa? Di Cina. Musim dingin, ya. Manusia menghadapi kematian, ya. Tidak ada satu tempat pun di dunia ini untuk menyembunyikan diri dari kematian, ya. Tidak ada tempat pun yang aman pun di dunia ini untuk sembunyi dari kematian. Tidak ada mantra, tidak ada doa yang bisa menghentikan kematian. Obat atau operasi itu bukan menghentikan kematian, menunda kematian, ya, itu, ya. Jadi ada sebuah filosofi tentang musim-musim yang ada di Tiongkok sana yang bisa kita jadikan sebuah pembelajaran. Ya. Kembali pada, ya, pada tahun ini yang sering disebut, ya, tahun 2024 ini dalam kategori shio naga kayu, ya, shio naga kayu. Ada beberapa hal, ya, prediksi-prediksi atau selayaknya yang bisa kita gunakan, yang bisa kita isi dalam kehidupan di tahun ini. Yang pertama, khususnya bagi remaja-remaja, ya, yang remaja-remaja cocok tahun ini untuk cari pasangan hidup, untuk menemukan cinta. Yang laki mencari, yang wanita menerima. Ya. Iya. Yang laki-laki mencari, ya, yang perempuan menerima. Jadi jangan menolak tahun ini, ya. Kalau tidak mau menyesal. Kemudian cocok juga bagi mereka yang sudah berencana untuk menikah. Tahun ini bagus untuk menikah. Bahkan kapan hari itu ada juga pasangan mau nikah tahun ini, tapi terburu mamahnya meninggal duluan, ya. Tahun itu, ya. Kemudian alternatifnya di saat 49 hari itu juga dijadikan tanggal pernikahan dia. Ada lagi yang keburu, ya, orang tuanya meninggal. Hari itu juga ada yang nikah di depan peti, ya. Karena harus nunggu 100 hari lagi atau setahun lagi baru boleh menurut tradisi katanya, ya. Ini. Kemudian bagi pasangan-pasangan muda maupun pasangan-pasangan yang masih memungkinkan untuk mempunyai keturunan, silahkan. Tahun ini juga cocok untuk mempunyai anak, ya. Yang menunda-menunda, ya, tahun ini, ya, bisa siap-siap untuk mempunyai anak, cocok di saat shio naga kayu ini, ya. Ada beberapa shio selain shio naga di Tiongkok sana, ternyata ada 12, ya. Shio-shio ini berasal dari cerita ada seorang kaisar yang mengumumkan kepada binatang-binatang hewan bahwa nanti hewan-hewan itu, ya, disuruh melakukan perlombaan. Siapa yang datang duluan akan dipakai, ya, untuk nama tahun-tahun yang akan dipakai di kalender Tiongkok, ya. Yang pertama shio tikus, ya. Dia mau menyeberangi sungai, kemudian numpang di punggung kerbau. Kerbonya belum sampai, tikusnya sudah loncat duluan, berhasil. Ya, makanya ada shio tikus yang pertama, karena dia berhasil menyeberangi sungai yang pertama.
Kemudian ada sio terakhir, ya, dia berpikir yang lain-lainnya sudah kumpul, ada 11. Loh, kok banyak kumpul-kumpul itu, di situ masih banyak makanan. Terus babi ini juga berpikir gitu, langsung dia pun juga bergabung dengan sio-sio yang lain. Ya, ini ceritanya kurang lebih demikian. Ya. Dalam budaya Tiongkok, naga dipandang sebagai simbol keberuntungan, kekuatan, kesehatan, dan juga dihubungkan dengan unsur laki-laki atau yang, ya, simbol-simbol. Jadi budaya maupun agama itu ternyata syarat dengan simbol-simbol. Contohnya Sang Buddha sendiri pertama kali, ya, itu menunjuk simbol penerangan. Sang Buddha menunjuk pohon Bodhi. Ada simbol pemutaran roda Dharma, ya, roda, ya, dan simbol-simbol yang lain itu banyak di kalangan umat Buddha, ya, itu. Ini kurang lebih tahun Shio Naga ini berlaku kurang lebih hari ini sampai 28 Januari 2025, kurang lebih 365 hari, ya, ini. Ya, jika tahun kelahiran ini, ya, siapa-siapa yang belum hafal, setiap kelipatan 12 ini mempunyai sio-sio. Anak yang lahir tahun ini termasuk Shio Naga, kemudian 2012 dan berikutnya itu Shio Naga yang tercantum di sini, ya. Ya. Arti dari Shio Naga kayu, ya, juga dimaknai sebagai simbol kesuksesan, merupakan simbol utama dari kekayaan, kekuasaan, dan kemakmuran dalam budaya Tiongkok. Shio ini atau ramalan prediksi ini bila berhasil, Bapak Ibu jadi sukses itu apabila mau bekerja. Jangan sampai di rumah karena sudah diramal tahun ini tahun sukses, tahun berhasil, terus males-malesan di rumah. Itu juga kekayaan tidak dapat, kesuksesan juga tidak dapat, ya. Ada di dalam agama Buddha yang mempunyai semangat yang sama seperti ini. Bukan karena kelahiran kamu disebut seorang Brahmana, namun karena perbuatan kamu disebut seorang Brahmana, ya. Ya, kemudian juga masih Shio Naga ini melambangkan pertumbuhan, kreativitas, dan fleksibilitas, ya. Kemudian juga naga kayu ini menciptakan masa yang cocok bagi pemimpin. Maka di tahun ini ada para peramal-peramal itu mengatakan cocok untuk mengadakan pemilu, ya, cocok untuk mengadakan pemilu. Saya himbau kepada Bapak Ibu sekalian sebagai umat Buddha, tentunya kita ikut bertanggung jawab juga dalam mensukseskan pemilu ini, ya. Bagi mereka yang belum daftar, ya, atau belum mendapat undangan, segera mungkin agar bisa nanti bisa memilih pemimpin, presiden dan wakil presiden maupun anggota DPR, ya. Ya. Kemudian juga saya katakan di depan bahwa tahun ini naga kayu ini cocok untuk, ya, bagi keluarga-keluarga yang belum punya keturunan, cocok, ya, untuk mendapatkan anak, ya. Kenapa memilih naga kayu ini? Ada alasannya, ya. Sifat naga kayu, ya, karakteristik yang unik antara kekuatan, keberanian. Shio Naga melambangkan kekuatan dan keberanian. Jadi kalau anak lahir di tahun Shio Naga ini kurang lebihnya mempunyai sifat-sifat seperti ini, ya. Ya. Kemudian juga Shio Naga ini, ya, simbol naga ini juga merupakan lambang kewaspadaan dan keamanan dari semua makhluk, ya. Tuh. Ada beberapa kue keranjang, ya.
Kenapa kue keranjang ini bentuknya bulat, tidak dibikin lonjong? Ini sebuah makna kebulatan di dalam keluarga, kebersamaan dalam keluarga, ya, itu simbolnya. Kemudian kue ini dibikin dari ketan, ya, lengket. Jadi Anda sekalian pun juga, ya, itu harus belajar. Jadi boleh katakan erat, hubungan yang erat di antara keluarga, ya. Kemudian juga ada pantangan juga di saat bikin kue ini, ya, bagi wanita-wanita yang sedang datang bulan itu tidak boleh bikin kue ini, katanya tidak jadi gitu ya kalau bikin, ya. Ada pantangan-pantangan menurut tradisi, ya. Imlek ini juga ada kaitannya dengan hewan atau binatang monster yang mengganggu penduduk bahkan memangsa, ya. Maka ada cerita setiap 365 hari baru keluar. Ada cerita dari gunung, tapi ada juga cerita dari dasar laut. Kemudian datang ke perkampungan penduduk mau memangsa hewan dan binatang, bahkan juga manusia. Namun binatang ini mempunyai kelemahan. Kelemahannya yaitu warna merah, ya. Maka ornamen-ornamen di saat Imlek ini dominan menggunakan warna merah karena untuk menakuti sebagai simbol untuk menolak mara bahaya. Kemudian juga binatang ini takut suara yang keras, maka ada membuat petasan. Jadi tujuannya untuk menakut-nakuti. Ya, sebetulnya Bapak Ibu kalau tujuannya untuk menakut-nakuti, kalau cuma menggunakan petasan atau mercon itu kurang efektif. Jauh lebih efektif itu menggunakan bom, ya, langsung, ya. Pasti ketakutannya luar biasa, ya. Ya. Cerita tentang Niang ini yang makhluk menakutkan ini ternyata juga ada kemiripan dengan cerita Buddhis juga. Jadi dalam cerita Buddhis itu ada anak yang diramal oleh peramal usianya hanya seminggu saja, usia seminggu. Kemudian orang tuanya itu ragu-ragu apakah betul peramal ini. Kemudian datang kepada Sang Buddha. Sang Buddha, apakah betul anak saya usianya cuma seminggu saja? Oh betul, kan gitu. Apakah ada cara Sang Buddha untuk menanggulangi biar lewat usianya tetap usia panjang? Ada. Taruh saja anakmu di dipan, kemudian ngundang para biku, kemudian para biku suruh bacakan parita-parita. Makhluk raksasa yang mau ngambil anak tadi, begitu dibacakan parita-parita para biku itu ketakutan, ya. Makhluknya tidak bisa jadi ngambil anak ini, ya. Kemudian setelah dewasa Sang Buddha meramalkan, karena dibacakan parita-parita yang cukup panjang, ya, mendapat pelindungan-pelindungan dari parita-parita ini, anak ini diramalkan oleh Sang Buddha usianya jadi 120 tahun, ya. Di kesempatan itu juga Sang Buddha mengatakan barang siapa menghormati orang yang usianya lebih tua akan mendapatkan yang pertama umur panjang. Namun bukan berarti kalau kita menghormati orang usianya lebih muda, usia kita terpotong, itu tidak, ya. Ya. Nah, kesempatan bagi kita semua. Kita di saat Imlek ini silahkan datang kepada orang-orang tua agar mendapatkan berkah usia kita menjadi usia yang panjang. Asal jangan panjang sekali, repot nanti, ya juga. Ini dikatakan 120 tahun, ya. Di atas usia rata-rata, ya itu. Ada lagi di kota Vesali terjadi wabah penyakit yang mengerikan. Kemudian Sang Buddha menyuruh Ananda memerciki kota Vesali dengan percikan air suci. Di kota Vesali pun bisa selamat. Jadi ada beberapa cerita-cerita kemiripan dalam tradisi maupun dalam agama Buddha. Ya, ini parita artinya pelindungan. Kemudian tadi Romo Abaya juga bersama-sama membimbing, ya, kita semua untuk memuji Baisa Jaguru. Ini ada kemiripan di kota Vesali juga ceritanya, ya.
Di saat tahun baru ini, di samping kita merayakan, ada agenda-agenda. Nanti 9 hari lagi ada sembahyang Tuhan sebagai ucapan syukur. Kemudian juga ada acara Poun, ya, melindungi nasib bait, ya, membuang kesialan-kesialan. Ini reretan atau deretan acara-acara yang berhubungan dengan tahun baru Imlek. Ya, silahkan Bapak Ibu yang berkenan nanti mengikuti atau di kelenteng-kelenteng atau dimanapun juga, kalau masih meyakini tradisi itu berguna dan bermanfaat, silahkan Bapak Ibu datang dan ikut. Demikianlah Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya selaku Sekretaris Wilayah Jawa Timur Sangga Agung Indonesia ikut mengucapkan kepada Bapak Ibu dalam menyambut datangnya tahun baru Imlek 2575. Semoga kita senantiasa diberkahi keberuntungan, kejayaan dan kesuksesan. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.